wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa. Kita tolong keluar kelas untuk memimpin doa. Persiapan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil-islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa ya. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah. Hari ini semangat sekali ya. Pak Fajar sangat bahagia ini melihat anak-anak sangat semangat. Perlu kalian pahami ya. Memang kunci kebahagiaan itu adalah salah satunya dari apa? Dari semangat dan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang membuat kita bahagia. Saya doakan semuanya setiap hari selalu bahagia semua. Amin. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran, saya absen dulu ya kehadirannya ya. Coba dilihat kanan kirinya, kira-kira siapa yang tidak masuk untuk hari ini? Masuk semua ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, materi kita saat ini adalah melanjutkan dari minggu yang lalu. Kira-kira masih ingat apa tidak pembelajaran minggu yang lalu? Ayo. Masih? Nah, coba siapa yang tahu minggu yang lalu menjelaskan tentang apa? Ya, coba. Sujud syukur. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih, betul sekali. Siapa lagi yang bisa mendapatkan pembelajaran minggu yang lalu? Ayo, siapa lagi? Raju, Pak Raju? Coba suaranya lebih keras lagi. Betul sekali. Sujud sahwi berarti sujud karena lupa meninggalkan yang namanya rukun dalam sholat. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa. Kita lanjutkan materinya pada pembelajaran ini. Tujuan kita belajar hari ini ya, kita melanjutkan yang kemarin supaya kalian betul-betul bisa melakukan yang namanya sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Coba lihat di layar ya anak-anak. Sudah dilihat? Nah ini ya macam-macam sujud. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar ini juga. Insya Allah kalau melihat ini gambar ini anak-anak tidak mengalami kesulitan, ya kan? Ya Pak ya. Kenapa saya bilang tidak mengalami kesulitan perkara sujud? Karena setiap hari kita itu melakukan yang namanya sujud. Buktinya apa? Kita melakukan sholat 5 waktu, ya kan? Kalau dalam sholat 5 waktu itu mesti kan ada gerakan sujud. Nah, insya Allah kita belajar ini gak akan mengalami kesulitan. Yang pertama sujud syukur, bisa dilihat sujud sahwi dan sujud tilawah. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini masih disampaikan oleh siapa tadi? Nah, sujud syukur kalau mendapatkan kenikmatan. Tadi nggak sulit ya? Kalau mendapatkan kenikmatan, berarti kalian disunahkan melakukan yang namanya sujud syukur. Ini caranya bisa dilihat. Cara melakukan sujud syukur itu ya satu dengan niat. Ya sini niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian bersujud, kemudian duduk, kemudian mengucap salam. Gampang kan? Udah ya. Apa yang dibaca? Yaitu bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus sujud
sujud sawi tadi sudah disinggung ya, sampaikan oleh Raju bahwa sujud sawi itu karena lupa atau nggak sengaja meninggalkan rukun dalam sholat. Pak Fajar, kalau saya sengaja meninggalkan rukun dalam sholat, apakah batal sholatnya? Batal. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ini bacaan sujud sawi. Subhanallah la yanamu wa la yasmu. Caranya ada berapa? Masih ingat? Farid, ayo. Cara melakukan sujud sawi. Coba. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu cara melakukan sujud sawi? Ada berapa tadi? Yang kemarin saya menjelaskan 2, 1 sebelum salam, sebelum salam, 2 sesudah salam. Bagus, pinter. Jadi 2 itu sebelum salam, sesudah salam. Terus ya saya lanjutkan ya. Nah ini sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan karena kita menemukan atau membaca yang namanya ayat sajadah. Ayat sajadah dalam Quran itu ada 15. Nah, ingat ada 15 ayat dalam Al-Quran. Kalau kita membaca atau mendengar ayat ini, maka kita disunahkan sujud tilawah. Ini bacaannya sajadah wajiyah lillahi khalaqahu wa samahu wa basalahu bihaulihi wa quwwatihi. Caranya ada 2. Ada 2 cara. Bisa dalam sholat, bisa di luar sholat. Nah, kalau di luar sholat, seumpama kita baca Al-Quran, ini seumpama ya, ini Quran. Kita baca, kemudian menemukan ayat sajadah, ini ditaruh, kemudian kita bersujud. Allahu Akbar, saya lihat dalam hati sujud tilawah. Allahu Akbar, langsung sujud. Apa yang dibaca? Bacaan tadi. Sajadah wajiyah lillahi khalaqahu wa samahu wa basalahu bihaulihi wa quwwatihi. Paham? Anak-anak? Kalau yang di dalam sholat berarti dalam keadaan berdiri. Karena apa? Hubungannya membaca surat. Tahu ya maksudnya ya? Pas posisi berdiri, habis kabiro, Al-Fatihah, baca surat. Kebetulan suratnya ayat sajadah. Wasjud wa qtarib. Itu surat Al-Alaq. Nah itu disunahkan sujud tilawah. Allahu Akbar. Langsung sujud. Kemudian kalau sudah berdiri lagi, Allahu Akbar. Kalau ayatnya selesai, rukuk seperti biasa, Allahu Akbar. Paham? Paham ya? Tahu mudah ya? ya. Coba dari sini. Ada yang mau ditanyakan? Ayo siapa yang mau bertanya? Oh iya. Bagus pertanyaannya. Kalau tidak hafal bacaan sujud tilawah, apakah boleh diganti dengan bacaan yang lain? Boleh. Apa bacaannya? Yaitu bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa dipahami anak-anak? Baik. Sudah cukup ya? Sekarang saya berikan tugas kelompok. Nah, saya tunjukkan videonya, nanti saya bagi satu kelompok itu 6 orang, berarti menjadi 5 kelompok ya, seperti yang sudah duduk seperti ini sudah masing-masing kelompoknya. Ini kelompok Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Ketua kelompoknya silakan ditunjuk salah satu. Setelah nanti lihat video Pak Fajar menganalisis atau meresum dari tampilan, didiskusikan satu kelompok, kemudian langkah selanjutnya nanti kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Bisa dipahami? Bisa. Coba dilihat tampilan ini ya. Pemirsa, apa kabar semuanya? Baru-baru ini kita telah diluncurkan video viralnya anak-anak usia remaja melakukan sebuah gerakan sujud menyerupai freestyle. Hal demikian tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam.
Pemirsa, jangan lupa subscribe video ini, like dan komen. Fakta yang terjadi dalam usia remaja melakukan sujud dan salat meniru gaya yang ada dalam video online atau mencontoh dalam game online. Ini akan berakibat fatal karena tubuh kita akan mengalami patah tulang. Hal ini tidak dibenarkan di dalam tuntunan Islam. Imam Nawawi menyampaikan dalam riwayatnya bahwa sujud yang benar adalah sujud yang 7 anggota dalam tubuh menempel dalam gerakan sujud. Dalam usia anak-anak muda, yang penting adalah mencarikan solusinya, jangan dilakukan kemudian. Karena usia remaja seperti itu kadang-kadang bertindak sebelum berpikir. Inilah contoh game online yang dilakukan oleh anak-anak remaja kita semuanya. Sungguh sangat merasakan. Cukup ya Nanda ya? Baik, saya berikan sebagiannya, nanti diskusikan ya. Silakan. Ini Ar-Rahim ya. Ini ya. Terus ya. Asal ya. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis, pilih salah satu dari perwakilan menjadi ketua kelompoknya. Silakan didiskusikan dari pemaparan video yang Pak Fajar tampilkan tadi. Apa ada masalah apa tidak, silakan didiskusikan. Saya beri waktu cuma 7 menit. Silakan. Diskusikan. Mana? Ayo diskusi. Diskusikan. Ya, ayo diskusikan sini. Nah, paling diangkat. Ya, diskusikan. Diskusikan. Ya. Ya. Kurang 3 menit. Silakan. Cukup ya, anak-anak ya. Coba saya mulai dari kelompoknya Ar-Rahman dulu. Nanti bisa aku presentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu untuk Ar-Rahman. Silakan berdiri. Ya, silakan. Yang keras suaranya. Tiga sini. Oh, maaf. Luar biasa ya. Oh ya. Pak, hasilnya bagaimana? Ar-Rahim. Ada sini, ya. Sujud tersebut dapat membahayakan kesehatan tulang dan tubuh, menyebabkan sholat tersebut tidak sah jika dilakukan menggunakan bagian fatal. Luar biasa. Tangan dulu.
itu. Bang Malik, bagaimana? Tidak boleh melakukan Berdiri. tidak boleh melakukan sujud yang bermain-main atau freestyle karena sholat tidak akan sah atau batal dan Allah melarang sholat untuk bermain-main dan tidak untuk bercanda. Luar biasa. Tahan dulu. Habis dulu. Mana? Panjangkan. Tahan dulu. Terakhir. Gimana ini? Kristen tidak dipedulikan karena tidak sesuai syariat Islam dan membuat sholat tidak sah dan juga bisa mengakibatkan kata-kata. Subhanallah, luar biasa. Kalau anak semuanya sudah memahami ya, jadi memang betul. Hampir jawabannya sama semua, betul sekali. Satu tidak sah. Kenapa nggak sah? Coba lihat Pak Ajang ini. Kenapa nggak sah? Karena sujudnya yang dilakukan cuma dahi sama tangan saja, ya kan? Padahal di Islam itu bukan itu anggota tubuh dalam gerakan sujud. Ada 7 dalam anggota tubuh kalau kita mau sujud. Nanti saya tunjukkan. Kedua, memang betul membahayakan sekali, ya kan? Khususnya dalam hal kesehatan, ya. Jadi sama nggak tadi? Tidak. Luar biasa. Coba yang ini lagi. Dan ini ya. Nah, tadi hasil diskusinya kalian betul sekali. Nah, ini anggota tubuh belum muncul ini ya. Nah, lihat sini. Ada 7 anggota tubuh yang harus dilakukan. Dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari kaki. Ini harus menempel. Kalau nggak seperti ini berarti sujudnya nggak sah. Jadi pahami anak-anak? Bisa. Baik, untuk yang terakhir supaya untuk mengukur kemampuan kalian, Pak Fajar berikan tugas evaluasi. Coba dikeluarkan semuanya hatinya. Dan saya berikan tugas LKPD ini ya, anak-anak, lembaga kerja peserta didik. Nanti kalian bisa kerjakan di link yang sudah saya kirimkan ini. Coba saya kirimkan dulu ya. Saya berikan waktu cuma 10 menit untuk mengisi. Ya, silakan. Dan semua saya kirim ya. Sudah bisa dikerjakan 10 menit. Cukup ya anak-anak ya? Cukup ya, nanti bisa dilanjutkan nanti ya. Setelah ini bisa dilanjutkan di link itu ya. Cukup ya. Nanti hasilnya langsung masuk ke Pak Fajar. Ini untuk mengukur kemampuan kalian. Bisa dipahami? Ya wis. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kalian semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Minggu depan kita melanjutkan materi ini tapi lebih kepada prakteknya. Jadi minggu depan siap-siap kita akan praktek macam-macam sujud. Bisa dipahami? Baik, silakan ditutup dengan berdoa untuk majelis, bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mohon maaf bila pembacaan
saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.